Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Ketemu lagi bersama Ibu Nuri di pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai pola bilangan. Nah, sebelumnya, apa sih pola bilangan itu? Pola bilangan adalah kumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Jadi, ketika kamu sedang membahas pola bilangan, hal yang perlu diperhatikan itu dia itu memiliki pola yang sama. Dan tentu dia haruslah teratur. Ada beberapa contoh pola bilangan pada matematika. Yang pertama, itu kita akan belajar pola bilangan ganjil. Contohnya ada 1, 3, 5, dan 7. Tentu kita sudah mengetahui angka-angka tersebut merupakan bilangan ganjil. Yang kedua, itu adalah pola bilangan genap. Contohnya adalah 2, 4, 6, dan 8. Karena mereka semua adalah contoh dari bilangan genap. Yang ketiga, nanti kita akan belajar pola bilangan bertingkat. Kemudian ada pola bilangan Fibonacci, kemudian ada pola bilangan persegi. Lanjut nanti akan ketemu dengan pola bilangan persegi panjang dan pola bilangan persegi tiga. Nah, yang ini pola bilangan aritmatika dan geometri akan kita bahas di next video. Gitu. Lanjut ya. Nah, sebelum masuk ke pola bilangannya, kalian perlu berkenalan dengan istilah-istilah yang ada pada pola bilangan. Nanti kita akan bertemu dengan kata suku. Suku itu apa sih? Suku itu adalah urutan bilangan. Biasanya dia itu disimbolkan dengan U. U besar ya. Yang kedua itu adalah suku ke N. N itu apa sih? N itu adalah suatu urutan yang nantinya itu akan kita cari. Biasanya disimbolkan dengan UN. Gitu. Lanjut ya. Nah, ada beberapa cara untuk menentukan suku pada pola bilangan. Yang pertama, kita dapat menentukan sukunya menggunakan cara analisis atau coba-coba. Yang kedua itu adalah menggunakan rumus. Nah, kalau misalnya nanti kita menganalisis, dia termasuk kepada pola bilangan umum. Dan ketika setelah menggunakan rumus, itu dia termasuk kepada pola bilangan khusus. Next ya. Selanjutnya, mari kita simak contoh soal yang telah disajikan. Di sini ada beberapa contoh soal dalam menemukan suku pola bilangan umum. Katanya, tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. Kalau kita perhatikan, di sini terdapat suatu barisan yang angkanya itu adalah 1, 3, 5, 7. Tentukan 3 bilangan berikutnya. Untuk menjawab persoalan seperti ini, yang pertama kali harus kalian lakukan adalah menganalisis dari soal yang ada. Dari 1 ke 3 itu kira-kira diapain ya? Oh ya, dia ditambah 2. Dari 3 ke 5 dia juga ditambah 2. Dari 5 ke 7 dia juga ditambah 2. Oh, setelah dianalisis, setiap loncat itu dia ditambah 2. Maka dapat kita pastikan dari 7 ke angka selanjutnya juga pasti akan ditambah 2. Maka hasilnya adalah 9. Lanjut, dari 9 ditambah 2, 11. Dari 11 ditambah 2, itu adalah 13. Gitu ya. Oke, yang kedua. Di sini ada barisan 2, 6, 18. Masih sama pertanyaannya, tentukan 3 bilangan selanjutnya. Kira-kira diapain ya? Dari 2 ke 6 diapain ya?
Oh, ternyata dikali 3. Dari 6 ke 18 itu juga sama dikali 3. Maka selanjutnya juga harus sama dikali 3. 18 dikali 3 itu adalah 54. 54 dikalikan 3 itu 162. Dan yang terakhir masih tetap dikalikan 3. Hasilnya adalah 486. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke yang ketiga. Di sini terdapat 5, negatif 3, 10, min 8, dan 15. Tentukan 3 bilangan selanjutnya. Nah, untuk menemukan suku pola bilangan umum, kalian bisa jadi tidak hanya loncat satu, tapi kemungkinan itu bisa juga loncat 2. Dilihat dari mana? 5 positif ke negatif, positif, negatif, positif, pasti hasilnya akan negatif ya yang di sini. Yang di sini akan negatif. Oh, berarti dia temenannya seling-seling, nak. Dari 5 ke 10, karena 5 dengan 10 positif. Oh, itu ditambah 5. Dari 10 ke 15 diapain? Tambah 5 juga, maka kita bisa mencari nih yang ini. Berapa? Oh, 20, karena ditambah 5. 15 ditambah 5 itu adalah 20. Oke, lanjut. Yang negatif 3 ya, sekarang negatif 3 ke negatif 8 itu bagaimana? Dari negatif 3 ke negatif 8 itu ternyata dikurangi 5. Dari negatif 8 loncat lagi, haruslah dikurangi 5 lagi ya, karena biar sesuai dengan polanya. Negatif 8 dikurangi 5, punya utang 8, berhutang lagi 5, maka hutangnya lebih besar ya. Negatif itu adalah hutang. Jadi negatif 13. Oke, lanjut. Dikurangi 5 lagi, jadi negatif 8. Gitu. Oke. Next ya. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. Di sini ada 1, 2, 3, 5, 8, 13. Nah, sebelumnya kira-kira ada yang udah tahu belum? Ini pola bilangan apa ya? Bagi yang udah tahu, wah kalian keren banget. Berarti kalian suka membaca buku ya. Yang belum tahu, ini adalah pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci itu yang kayak gimana sih? Sebenarnya polanya cukup sederhana. Kita lihat 2 angka pertama. Di sini ada angka 1 dan 1. Angka-angka selanjutnya merupakan penjumlahan dari 2 angka sebelumnya. Kalau kita perhatikan di sini ada 2. Itu dapat dari mana? Itu tuh adalah hasil penjumlahan dari 1 dan 1. 1 tambah 1 kan 2 ya. Nah, untuk urutan keempat juga sama. Itu tinggal menjumlahkan 2 bilangan sebelumnya. 1 ditambah 2 itu adalah 3. Ini dijumlahkan ya. Nah, ini juga sama. 2 ditambah 3, oh hasilnya 5. 3 ditambah 5 hasilnya 8. 5 ditambah 8 hasilnya 13. Maka untuk menemukan yang selanjutnya itu tinggal menjumlahkan 8 ditambah 13 berapa ya? Ya, 21. Selanjutnya juga tinggal dijumlahkan. 21 ditambah 13 itu berapa? 34 dan 50.000. Itu dari 21 ditambah 30. Oke, contoh lain. Di sini ada 2, 2, 4. Berarti kita fokus ke yang 2 sama 2-nya ya. 2 ditambah 2 itu adalah 4. Maka yang selanjutnya hasil dari penjumlahan 2 ditambah 4. 2 ditambah 4 berapa, nak? 6. Lanjutin. 4 ditambah 6 berapa? 10. Dari 6 ditambah 10 adalah berapa? 16. Good. Jadi dapat kita tarik kesimpulannya bahwa pola bilangan Fibonacci itu adalah suatu barisan yang menjumlahkan 2 bilangan sebelumnya.
Oke, next. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari barisan berikut. Di sini ada 8, 11, 16, 23, 32, dan selanjutnya. Oke, untuk menentukan 3 bilangan selanjutnya, ini kita analisis dulu seperti biasa. Dari 8 ke 11, itu gimana ya? Oh, setelah dianalisis, ternyata dia itu ditambah 3. 8 tambah 3, 11 ya. Dari 11 ke 16, ternyata dia ditambah 5. Dari 16 ke 23, itu dia ditambah 7. Dari 23 ke 32, dia ditambah 9. Nah, kalau kayak gini gimana? Setelah kita analisis, ternyata setiap loncat kok beda-beda aturannya. Ada yang loncat 3, ada yang loncat 5, ada yang loncat 7, ada yang loncat 9. Gimana dong? Kita perhatikan setiap loncatan yang bawahnya. Dari 3 ke 5, itu gimana? Dia ternyata ditambah 2. Dari 5 ke 7, itu juga sama ditambah 2. Dari 7 ke 9, sama ditambah 2. Maka dapat kita pastikan, oh ada polanya nih, yang bawah-bawah itu pasti dia ditambah 2. Dari 9 loncatnya pasti ditambah 2. Maka 9 ditambah 2 adalah 11. Untuk ngisi yang atas ini tinggal jumlahkan. 11 ditambah 32 adalah 43. Terus cari lagi ininya. Pasti ditambah 2 lagi. Hasilnya 13. Maka 13 ditambah 43 itu adalah 56. Cari lagi yang atasnya. Ditambah 2 lagi ya, karena yang bawah semua sama polanya ditambah 2. 13 ditambah 2 jadi 15. Maka yang atasnya tinggal dijumlahkan. 15 ditambah 56 itu adalah 71. Nah, kalau pola bilangan yang seperti ini namanya adalah pola bilangan bertingkat. Oke, gampang ya? Next. Oke, ini contoh soal berikutnya ya. Jika angka pada bilangan 25578, 25578, 25578, bla 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 diteruskan, dengan pola yang sama, tentukan angka ke 100. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, hal yang pertama kali harus dilakukan, kita analisis dulu angka-angka yang sudah tersedia. Ketika kita telah menganalisis, oh ternyata dia memiliki pola. Setiap 6 angka dia berulang. 2, 5, 5, 7, 8, 7. Balik lagi. 2, 5, 5, 7, 8, 7. Sehingga kita dapat pastikan setelah angka 7 yang ini, angka selanjutnya berapa? Pasti balik lagi ke 2. 2, 5, 5, 7, 8. Gitu ya. Nah, dari sini kita dapat tentukan, oh berarti U1-nya itu adalah 2. U2-nya itu adalah 5. U3-nya adalah 5. U4-nya adalah 7. U5-nya adalah 8. Dan U6-nya adalah 7. Kemudian kan pertanyaannya tentukan angka ke 100. Karena disuruh nyari angka ke 100, berarti kita cari U100 itu adalah 100 dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Karena di sini terdapat 6 angka berulang. Jadi dia harus dibagi 6. Nah, setelah dihitung, 100 dibagi 6 itu berapa sih? Jawabannya adalah 16. Bersisa 4. Karena dia bersisa 4, ini ya yang harus kita garis bawahi, bersisa 4. Karena dia bersisa 4, berarti kita cek urutan keempat itu angkanya berapa? Oh, ternyata 7. Sehingga angka ke 100 itu adalah 7. Karena dia itu adalah urutan ke-4. Gitu ya. Selanjutnya, di sini kita mulai masuk ke dalam pola bilangan yang khusus.
menentukan suku pola bilangan persegi. Sebelumnya kita hitung dulu noktahnya. Noktah itu apa sih? Noktah itu adalah titik. Titik yang pertama itu dia 1. Titik yang kedua itu atau urutan kedua itu adalah 4. Urutan ketiga itu 9 jumlah noktanya. Urutan keempat 16. Urutan kelima itu adalah 25. Nah, kebayang dong kalau disuruh nyari urutan ke-10 berapa banyak noktanya. Untuk lebih mempermudah, kita ingat-ingat lagi rumus dari luas persegi. Rumus dari luas persegi kan sisi kali sisi ya. Maka di sini 1 itu katanya didapat dari 1 kali 1. 1 ke pinggir, 1 ke atas. Berarti 1 kali 1 ya. Sekarang yang 4. 4 itu didapat dari mana? 2 dikali 2. 2 ke pinggir, 2 ke atas. Gitu ya. Yang urutan ketiga katanya 9. 9 dapatnya dari mana? Dari 3 kali 3. 16 didapat dari mana? 4 kali 4. 25 didapat dari mana? 5 kali 5. Maka ketika ibu tanya urutan ke-10 berapa tuh? Berarti 10 dikali 10. Jawabannya adalah 100. Gitu ya. Nah, dari situ dapat kita tarik kesimpulannya. Oh, 1 kali 1 itu 1 kuadrat. 2 kali 2 itu 2 kuadrat, 3 kali 3 itu 3 kuadrat, 4 kali 4 itu 4 kuadrat, 5 kali 5, 5 kuadrat. Kalau kayak gitu, bisa ditarik kesimpulan. Rumus pola persegi itu adalah UN sama dengan N kuadrat. Di mana, ingat ya, N itu adalah suatu urutan yang nantinya akan kita cari. Ketika ditanya U10 kan berarti U10 sama dengan 10 kuadrat. Gitu ya, paham? Oke, kita lanjutkan. Menentukan suku pola bilangan persegi panjang. Nah, sama kayak barusan, kita hitung dulu banyak noktahnya berapa. Urutan pertama banyak noktahnya 2. Urutan kedua banyak noktahnya 6. Urutan ketiga banyak noktahnya 12. Urutan keempat banyak noktahnya 20. Untuk lebih mempermudah gimana? Kita ingat-ingat lagi ke rumus persegi panjang. Rumus persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Kita sepakati dulu nak. Panjang itu adalah yang ke samping. Lebar itu yang ke atas. Maka 2 ini didapat dari mana nih? 2 ini didapat dari 1 dikali 2. 1 ke samping, 2 ke atas. 6 didapat dari mana? 2 ke samping, 3 ke atas. 2 ke samping, 3 ke atas. Gitu ya. 12 dapat dari mana? 12 itu didapat dari 3 dikali 4. Ingat ke rumusnya, panjang kali lebar. 3 ke samping, 4 ke atas. Gitu. Yang terakhir juga sama, 20 itu didapat dari 4 dikali 5. Kalau kita analisis, di sini 1 urutan pertama 1 dikali 2. Dikali 2 ya. Urutan kedua 2 dikali 3. Urutan ketiga 3 dikali 4. Oh, ternyata dapat nih kayaknya polanya. Kalau untuk urutan pertama berarti semuanya itu ditambah 1 ya. 2 juga. 2 biar jadi 3 kan 2 ditambah 1, 3. Ini juga sama. 3 dikali 4. Oh, 4-nya didapat dari 3 tambah 1, 4. Gitu. Ini juga sama. 4 dikali 5 itu berarti kan beda 1 selisihnya. Nah, dari situ kalau misalnya ibu tanya urutan ke 10, berarti gimana? Kalau ditanya urutan ke 10, nah ibu tanya nih, U10, berarti kira-kira akan menjadi 10 dikali berapa? Dikali titik ya kalinya, kali 11. Gitu ya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan. Oh, berarti rumus pola persegi panjang itu adalah UN sama dengan N. N-nya itu urutannya dikalikan dengan N plus 1. Betul kan? Ketika ditanya U10 itu berarti U10 sama dengan 10 dikali 10 tambah 1 berapa? 11 gitu yang ini.
Sampai sini, paham nggak? Kita lanjut ya. Yang terakhir, ini adalah menentukan suku pola bilangan segitiga. Kalau misalnya kita sudah belajar menemukan suku pola persegi panjang, ini sangat mempermudah di dalam pola suku segitiga. Kita hitung dulu pertama noktanya. Yang pertama 1, yang kedua itu 3, yang ketiga itu adalah 6, yang keempat itu adalah 10. Kita balik lagi ke video beberapa menit yang lalu waktu kita ngomongin persegi panjang. Tadi kan katanya persegi panjang itu polanya 2, 6, 12, 20. Oh, ternyata 1 itu didapat dari setengahnya atau dibagi 2. 2 dibagi 2 itu didapatnya 1. Oh, 3 juga hasil dari setengahnya persegi panjang. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Ini juga sama. Jadi kan yang persegi panjang 12 ya. 12 dibagi 2 itu adalah 6. 10 juga sama. Didapat dari 20 dibagi 2. Gitu. Maka kan kita udah tahu tuh rumus dari pola persegi panjang itu adalah N dikali N plus 1. Kalau misalnya segitiga kan setengahnya, maka rumus pola segitiga itu adalah UN sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. Oke, gitu ya. Ya, sekian materi hari ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat kalian pahami. Meskipun belajar di rumah, kalian harus tetap semangat ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.